Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak hebat SDN Kemakmuran 2 yang dimuliakan Allah serta pemirsa yang budiman, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Anak-anak yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ibu Kepala SDN Kemakmuran 2 akan menyampaikan sebuah tausiah 5 menit atau taklim dengan tema kerugian di bulan Ramadan. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh umat muslim di bulan Ramadan, dan mungkin saja kerugian itu juga kita alami. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Perintah puasa di bulan Ramadan bagi setiap orang yang mengaku beriman sudah sangat jelas tertuang di surat Al-Baqarah ayat 183. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang mengaku beriman, sehat, tidak sedang berhalangan, namun tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal jika kita memiliki pada rukun Islam, maka seseorang belum bisa dikatakan beragama Islam jika belum bersyahadat, menegakkan sholat, dan mengerjakan puasa. Sementara zakat dan ibadah haji hanya diwajibkan pada yang mampu saja. Selain itu, ada juga di antara kita yang mungkin termasuk kita yang berpuasa namun tidak melakukan amal ibadah dengan maksimal. Puasa hanya sekedar puasa saja, padahal bulan Ramadan itu menyimpan potensi pahala yang tidak terbatas. Ibadah sunnah pahalanya menjadi ibadah wajib, dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sampai tak terhingga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibandingkan bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban dibandingkan bulan lainnya. Di hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kerugian di bulan Ramadan yaitu puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Di satu sisi, bulan Ramadan menawarkan pahala yang tak terhingga. Di sisi lain, banyak di antara kita yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Beberapa perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa antara lain berdusta atau berbohong, gibah dan fitnah, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Orang-orang tersebut puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala atas puasanya. Kerugian di bulan Ramadan yang ketiga, tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat tarawih sebelum sholat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih sampai dengan selesai. Nabi bersabda sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai
ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Untuk itu, marilah kita usahakan senantiasa mengikuti sholat tarawih berjamaah hingga selesai sholat witir. Kerugian di bulan Ramadan yang keempat, tidak menjaga sholat. Sholat adalah ibadah terpenting bagi seorang muslim, karena sholat adalah tiang agama. Selain itu, sholat adalah amalan pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Selain itu, kepada para laki-laki hendaknya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Karena bagi orang yang malas sholat di masjid, oleh Nabi dikategorikan kepada golongan yang munafik. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, sesungguhnya tidak ada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh di masjid. Meskipun hanya disebutkan sholat isya dan subuh, namun kita tidak boleh meremehkan sholat lainnya. Sebab jika kita amati saat ini, justru sholat asarlah yang sering kali sedikit jamaahnya. Kemudian orang munafik oleh Allah diancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 40, yang artinya sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Kerugian di bulan Ramadan yang kelima, tidak membiasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dalam 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak akan mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Begitu besar pahala membaca Al-Quran, belum lagi jika dikerjakan di bulan Ramadan, di mana setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan sampai tak terhingga. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran. Paling tidak di bulan Ramadan ini bisa khatam 1 kali. Rata-rata dalam 1 juz itu terdiri dari 10 muka atau 20 halaman. Jika setiap pada sholat fardu kita membaca 2 muka, maka insya Allah dalam sebulan kita bisa khatam 1 kali. Apalagi ketika puasa biasanya banyak waktu luang yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Misalnya setelah berbuka, setelah tarawih, dan menjelang imsak. Kerugian di bulan Ramadan yang ke-6 yaitu lebih buruk dari tahun lalu. Artinya jika puasa Ramadan tahun ini lebih buruk dari tahun lalu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kerugian. Karena orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu, marilah kita nilai diri kita masing-masing. Apakah kualitas ibadah kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya atau justru malah menurun semakin buruk? Anak-anak soleh dan soleha SDN Kemakmuran 2 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita akan menjumpai lagi bulan mulia ini. Demikianlah sedikit yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.